Presentasi dari Principal Consultant dan CEO Zep Finance, Mbak Prita Gozi, kami silahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Baik, pada saat saya pertama kali diminta untuk sharing pada kesempatan hari ini, saya bertanya selalu, siapa aja speakernya? Kemudian disebut Pak Ade Cahyo, Pak Andreas Moro. Waduh, saya langsung gini, oh nggak jadi. Saya bilang gitu. Karena Pak, waktu dulu kuliah di kelas akuntansi, Pak Cahyo tuh selalu pasti paling depan, saya paling belakang. Ya udah tahu kan kalau beliau paling depan, saya paling belakang, sudah pasti saya yang seperti apa. Lalu pada saat saya masuk FEUI, siapa yang ospek saya? Ya beliau nih pun gitu. Jadi saya langsung, waduh saya tidak jadi. Tapi dibilang begini, jangan Prita. Karena Pak Asmo itu jago banget makro, tapi yang paling penting juga gimana rumah tangga kita keuangannya tetap aman dan lancar, katanya begitu. Jadi ya sudah, saya bilang oke, hari ini insya Allah saya bisa berbagi mengenai satu tema, True Wealth in the Post-Pandemic Economy. Dan saya suka banget, tadi pada saat Pak Asmo bercerita tentang orang Indonesia tuh unik. Yaitu salah satu indikator bahwa ekonomi kita sudah mulai berjalan lagi dengan baik adalah mereka berbelanja. Maka saya ingin membuka materi saya dengan satu triggering questions. Apakah menurut Bapak Ibu di ruang virtual ini, udah gak virtual ya, kebiasaan saya ngomongnya virtual, Zoom soalnya. Ini di ruang Ayana ini. Apakah menurut Bapak Ibu uang bisa membeli kebahagiaan? Siapa yang percaya uang bisa membeli kebahagiaan dan siapa yang tidak? Kalau Anda percaya uang bisa membeli kebahagiaan, silahkan tepuk tangan. Kalau Anda tidak percaya uang bisa membeli kebahagiaan, silahkan tepuk tangan. Oh, lebih banyak. Untungnya Prita Gozi bukan motivator Bapak Ibu ya. Saya kebetulan juga dosen di FEUI, jadi saya tidak mau berbicara motivasi tetapi berbicara data saja. Bapak Ibu, datanya menyatakan bahwa, boleh minta next? An old saying that money can buy happiness in an age-old truth. Kenapa? Karena sudah banyak sekali profesor di Ivy League sana membuat studi-studi dan mengungkap bahwa money can actually buy happiness. That's why people spend. That's why orang pertama kali pada saat merasa bahwa mobilitasnya dibuka, langsung dia makan. Coba, saya mau tanya sama Bapak Ibu, saat mobilitas pertama dibuka, Bapak Ibu makan atau beli baju? Nah, baru berikutnya beli baju ya. Apalagi kalau Zoom meeting kan yang penting atasnya cakep, bawahnya ya terserah lah ya gitu ya. Datanya ini adalah high income improves evaluation of life. Improves your life. If you have more money, it actually improves your life. Itu adalah studi dari Princeton University. Lalu di bagian sini kita punya studi yang lebih baru dari Harvard. Di sini dibilang bahwa happiness in every major life transitions itu akan lebih tinggi indeksnya saat Anda punya uang. Dan you know what? Satu hal yang Anda semua punya kesamaan di ruang ini adalah kita semua akan pensiun, setuju nggak? Kita sekarang kalau ditanya sama orang, Bapak siapa? Biasanya kita sebut dengan jabatan kita, mohon maaf, mohon izin. Itu kebiasaan kita. Tapi pada saat kita sudah melepaskan itu semua, Anda ditanya, Anda jawabnya apa? Kita kadang tidak tahu. Dan itu yang sering kami di Zep Finance temukan setiap pelatihan Purna Bakti. Semua bingung dengan identitas dirinya. Nah itu yang kita mau jaga. Kenapa? Karena you love to shop, you love to eat, you love to buy. And you cannot change that pada saat Anda sudah pensiun. That's why itu kenapa finding true wealth is very important.
Dan ini yang paling terakhir, buying time promotes happiness. Ini studinya, ini paling latest. Ini studi dari gabungan British Columbia, Harvard profesor, dan saya sih jauh lah dari situ, saya baca aja. Tetapi buat saya sebagai ibu-ibu, buying time promotes happiness, yes. Daripada saya disuruh masak di dapur, saya mendingan bayar orang, saya begitu. Saya lebih prefer untuk pakai waktu saya untuk spend my time with my kids, kalau saya begitu. Daripada saya mesti ngajarin anak saya lagi penilaian akhir semester by the way, jadi tadi maaf ya agak sedikit terlambat soalnya mesti jagain dia dulu nih pada saat dia mau Zoom buat si penilaian akhir semester itu. Daripada saya yang bertanduk ngajarin dia materi-materi pelajaran yang saya mesti baca ulang, mendingan saya panggil tutor Bapak Ibu, bayar mahal biarin. Tapi anak saya ketemu sama saya, sini gitu kan. Jadi ibunya selalu adalah ibu yang baik gitu loh. Nggak pernah ibu yang marah-marah dan bertanduk. It's very important, bener nggak? Dan if I don't have the money, I cannot do that. Dan saya yakin Bapak Ibu di ruang virtual ini banyak yang mohon izin mungkin mendapatkan fasilitas driver. Saat itu Anda harus cari sendiri, it's not that easy. You know, it's not that easy to have a personal driver instead of a driver that comes from your office. I know that exactly. Oke. Now, Bapak Ibu, nextnya adalah maka menjadi pertanyaan kita. Oke. Boleh saya minta next? Berapa dari kita yang sudah siap dengan retirement? Karena major life transitions yang saya mau angkat di sini adalah retirement. Why? Because all of us pasti akan retire. Retire itu bukan pension, two different things. Pension adalah uangnya. Retirement is the life-nya. What do you want to choose after you retire? Retire itu artinya kita udah benar-benar gak kerja, itu retire. Tapi kalau pensiun, di Indonesia bahasanya 55 pensiun, Bapak Ibu dapat uang pensiun pesangon apapun itu turun dari DPLK, DPPK, whatever, ya BPJ, jam sostek dan lain-lain. Tapi kita masih bisa kerja lagi, kita belum retire. Tapi retirement itu adalah di mana kita benar-benar sudah tidak ada lagi pemasukan dari bekerja. 79 orang belum pensiun ingin menyisihkan lebih banyak karena dia melihat pandemi COVID-19 ini. Lalu 73% akibat penyebaran virus corona bilang pengen pensiun lebih cepat, dalam arti dia merasa bahwa ternyata hidup sesingkat itu ya. Kita pikir masih panjang banget, jadi banyak yang kepingin kembali lagi ke kampung halaman dan sebagainya. Ini adalah hasil studi dari Schroders. Nextnya adalah saya mau menyajikan seperti apa investor di Indonesia. Karena ini yang menarik. Oke. Data terakhir dari September 2021, oke. Orang yang masuk ke pasar modal ada 6,4 juta investor. Tapi nggak jelas nih retail atau institusi nggak jelas. Lalu yang terdaftar di CBES, jadi dia punya satu SID, Single Investor Identification. Nah ini cuman 9 juta. Lalu di sini ada investor reksadana 5,7 juta. Lalu yang beli SBN ini ada sekitar 570 orang, tapi mudah-mudahan sekarang sudah bertambah. Tapi yang menarik adalah, nih lihat. Kripto 7,5 juta investor per Juli. Padahal ini yang paling muda. Satu kesimpulan, orang Indonesia maunya cuan cepat. Betul? Nggak sabar. Manapun yang mendatangkan cuan lebih cepat, itu yang saya kejar. Dan ini menjadi tantangan bagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya karyawan yang kayak begini. Kenapa? Karena mereka nggak akan bisa commit to the work dengan baik. Otaknya akan berpikir, ini gue cuannya gimana ya? Apalagi kalau lagi jeblok dan sebagainya. Kadang-kadang itu berpengaruh ke rumah tangga juga. Banyak yang seperti itu. Uangnya hilang, pesangonnya dipakai, diputerin segala macam. Nah ini bahaya. Oke? Nah Bapak Ibu, oke, nextnya adalah yang menjadi perhatian kita, then what is true wealth and well-being. Nah, di sini saya sedikitlah berbicara tentang syariah, meskipun saya bukan ustazah, tapi kebetulan diajarin oleh ayah saya, Dr. Iwan Poncowinoto. Kebetulan beliau cukup menggalakkan tentang syariah lah. Beliau selalu bilang sama saya seperti ini,
Kalau berbicara hierarki kebutuhan, maka Anda harus berpegang pada hierarki Maqasid Asy-Syariah. Ini udah jelas. Maslow benar, tapi ini lebih baik lagi. Maslow yang merupakan hierarki dari psikologi itu benar, ini lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kebutuhan darurat kita adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan dan harta. Nah ini yang menarik dengan kalau kita berbicara dengan BSI. Kenapa? Karena kalau orang berbicara tentang syariah, selama ini selalu ngomongnya sama Prita adalah produknya syariah apa enggak, hanya sebatas itu. Padahal saya tuh kepingin banget mengulik, saya bilang kenapa Anda harus selalu mengkotak-kotakan itu semua, karena esensinya adalah ini kalau ngomong syariah, nextnya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Orang, kalau saya selalu bilang gini, orang kalau udah bilang dia jago, sholat, zikir, sebagainya, dia nggak bakal berani korupsi. Saya selalu bilang kayak begitu. Kalau dia bilang kerja itu ibadah, masa iya ibadahnya sembarangan? Kayak males apa segala, makanya saya tuh orang yang paling gak males sebenarnya. Jadi meskipun duduk di belakang tapi belajar dulu tuh begitu. Nah, karena kalau kita percaya apa yang kita lakukan itu ibadah Bapak Ibu, nih ujungnya. Saya diajarinnya gini, saya bukan ustazah, tentu saya bukan manusia yang sempurna, udah pasti jauh banget. Tapi dibilang begini, menjalankan semua itu karena kita cinta kepada Allah. Kalau Anda cinta kepada pencipta Anda, pasti semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Syarikat, tarekat, hakikat, terakhirnya ma'rifat. Jangan lupa, kalau kita berbicara tentang produknya aja, kita bicara masih di situ. Level bawah. Tapi ini, kenapa sih why we wanna do that? Kenapa sih kita kepengen misalnya bisa bertransaksi di BSI dan lain-lain? Ya karena mungkin kita saking cintanya dengan pencipta kita pingin menjalankan perintahnya, yaitu bisa berzakat, sedekah dan lain-lain. Nah, nextnya Bapak Ibu, di sini kita akan melihat gimana kita bisa menjaga keseimbangan. Nah, ini saya selalu seneng banget pakai 3 pilar ini. Kenapa? Karena lately saya sendiri baru mengalami suatu hal perubahan yang luar biasa besar di keluarga kami, dan I understand completely that this theory works. Financial security, stability, sustainability, apa bedanya? Saat kita bicara, yang penting saya punya banyak deposito Mbak Prita. Maka saat saya nanti misalnya nih nggak jabat lagi atau saya misalnya pindah kerja dan lain-lain, saya punya, itu namanya stability Bapak Ibu, itu cuma 1 pilar. Orang yang pensiun hanya memikirkan berapa uang saya saat saya masuk pensiun, dia baru bicara di bagian yang hijau. Dia lupa ada yang kuning. Karena misteri terbesar manusia adalah kita nggak tahu usia kita sampai kapan. You never know, apalagi Anda rajin minum suplemen-suplemen kesehatan, kalau dikasih usia sama Tuhan sampai 80, 85, 90, ininya jalan nggak? Sustainability. Saya nanti kasih tahu gimana cara Anda dapetinnya. Financial security berbicara tentang keuangan Anda aman saat terjadi hantaman-hantaman. Itu bicaranya bukan deposito, bukan. Itu berbicara proteksi. Tadi saya lihat juga ada yang dari asuransi di sini dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, saya lagi bantu Bapak Ibu nih supaya jualannya laku. Financial security itu orang Indonesia banyak yang cuek. Why? Dia bilang gini, ngapain sih pikirin kayak begitu Mbak Prita? Takdir tuh semua dari Tuhan, katanya gitu. Gak perlu kita pikirin itu semua, katanya. Tapi saya bilang ikhtiarnya perlu ada Bapak Ibu. Dan ikhtiarnya itu financial security, kita perlu punya proteksi. Kalau Anda gak punya proteksi, maka saat Anda sakit dan sebagainya, Anda pasti bongkar tabungan, itu udah pasti. Oke, Anda punya financial stability bagus. Tapi financial stability tanpa sustainability lama-lama habis. Oke, lanjut.
Nah, nextnya adalah berapa dana pensiun yang saya butuhkan. Marak sekali di YouTube karena banyak sekali YouTuber, Instagram, seleb dan lain-lain tuh pakai metode yang ini. Ini sebenarnya metode udah agak kuno. Metode kuno tapi nggak apa-apa, saya coba jelasin apa sih maksud dari metode 4% ini. Teknik 4% ini basically bilang kalau Anda tiap bulan punya pengeluaran 10 juta rupiah, lalu Anda saat masuk masa pensiun Anda punya dana 3 miliar, maka Anda taruh aja di risk free asset, Anda akan bisa menutup biaya hidup itu. Tapi kelemahan dari metode ini tidak memperhitungkan inflasi. Oke? Tapi at least orang punya bayangan lah. Saya tuh sebenarnya kalau pensiun mesti punya berapa sih Prita? So jangan seneng dulu kalau pesangonnya MM-an, tapi kalau biaya hidup Anda tiap bulannya 100 juta. 100 juta berarti harus dikali 12, kalikan lagi dengan 25, udah silakan hitung sendiri ya berapa. Prita nggak pegang kalkulator, maaf nih, akuntansi biasanya memang nggak jago dia ngitung pakai ginian. Mesti begini-begini soalnya. Itu aku aja sih yang bilang begitu. Jadi silakan nanti Anda hitung sendiri. Gimana cara mencapai ini? Oke. Cara mencapai ini, pertama membangun sumber pemasukan. Maaf nih, ini tim saya bikin pakai ada muka saya lagi. Aduh, lain kali jangan kayak begini ya. Malu nih aku. Gimana, langsung lanjut ke slide berikutnya aja. Oke, ini dia. Penghasilan aktif dan pasif. Orang banyak salah kaprah loh, ngomongin penghasilan aktif dan pasif. Bapak Ibu, kalau misalnya kita punya bisnis, itu penghasilan aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Tiap orang beda-beda ya pendapatnya ya. Oke, saya kasih tahu satu hal. Penghasilan aktif didefinisikan bahwa kita harus menukar waktu kita untuk mendapatkan penghasilan tersebut. Sedangkan kalau penghasilan pasif, kita menukar uang kita untuk mendapatkan uang lagi. Nah, ini yang menarik. Ada 7 sumber pemasukan. Anda coba cek Anda udah punya yang mana aja. Oke, 7 sumber pemasukan buat kita. Di sini ada main job, side hustle, business, talent income, IP income, productive asset, dan investment asset. Anak-anak zaman sekarang tuh udah ngerti loh ginian semua. Jadi Anda jangan ketawa kenapa pada sibuk bikin TikTok dan lain-lain, YouTube. Karena mereka lagi mencoba ngebangun yang ini. Kenapa? Karena IP income tuh basically intellectual property income. You work first, taruh, lihat aja mana yang jadi. Nggak tahu mana yang jadi. Ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Kalau kayak Prita nulis buku. Nulisnya itu tetap effort, usaha. Aku tuh setiap abis buka buku ya, bikin buku, aku tuh sakit. Saking effort banget, karena saya nggak suka bikin buku yang cuman opini. Jadi saya tuh nelurin udah ada 4 buku, 4-4-nya tuh sakit, yang 2-nya bahkan kena DB. Sampai masuk rumah sakit, makanya sedih banget kalau buku aku tuh gampang banget di copy paste orang, kayak dia tuh nggak tahu ya, aku tuh susah banget dapetinnya gitu loh. Belinya mahal gitu, pakai sakit. Nah, ini kita lakuin sekarang. Tapi ini ada jangka waktunya. You cannot terus-terusan ada di sini. Oke? Dan kita mesti punya yang side hustle. Oke? Bisnis. Terserah Anda mau lakuin sendiri atau enggak. Nah, ini menarik nih. Kalau Anda pilih pensiun dan Anda kepingin punya activity, silahkan punya bisnis. Tapi jangan bisnisnya bikin Anda pusing. Jadi sekedar bisnisnya itu adalah supaya kita punya activity, kita berarti untuk orang lain. Talent income, jangan sekali-sekali mengesampingkan masa kecil Anda. Coba ingat-ingat, waktu Anda kecil, Anda pernah juara apa sih? Juara gambar, juara musik, juara apa? Ini saat pensiun, balik lagi nih, talent-talent itu. Oke? Productive asset dan investment asset ini baru namanya penghasilan pasif. Jadi yang menarik adalah di antara 7 ini yang pasif itu cuma yang di bawah. Tapi yang ini mesti kerja dulu baru dapat. Yang itu emang mesti dapetin 1, 2, 3, 4, 5 atau salah satu baru Anda bisa punya 6, 7. Jadi nggak pakai jaga lilin Bapak Ibu. Ya. Anak sekarang maunya cepet, jaga lilin punyanya ini. Ya Allah saya bilang. Nggak ada kayak begitu. Nah, contoh ya, aku bocorin kenapa
saya sendiri tuh jadi orang udah kayak lu kerja banyak banget sih Prita. Oh iya karena I'm making this, gue bilang gitu. Saya nggak mau nanti saat saya pensiun saya mesti nurunin lifestyle saya dan lain-lain, saya bilang gitu. So my ikhtiar adalah I'm creating this. Now I have main job, my side hustle tiba-tiba jadi content creator, our business Zep Finance, talent income saya dulu bisa nari, jadi saya masih bisa kalau ngajar yoga atau sebagai macam. IP income bikin buku, next saya YouTube, productive asset saya nggak terlalu suka, investment asset saya suka banget. So you choose whatever you want. But you need to open those multiple income sources. Again saya bukan motivator, jadi Anda yang mesti cari tahu sendiri, not me. Dan saya nggak akan bilang, yuk bisa yuk, enggak. Karena yuk bisa yuk itu tuh cuman kayak membuat mimpi. Tetapi you need to understand yourself to be able to tahu Anda yang mana. Dan kenapa sih Prita repot-repot jadi dosen di FEUI dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang? Karena kalau nanti aku udah pensiun, aku masih pengen ngajar, saya bilang gitu. Jadi aku masih pengen ngajar, aku udah build mengampu mata kuliah dari sekarang. Ada satu mata kuliah saya udah ampu 7 tahun, biarin aja lah, mahasiswanya lucu banget gitu loh, mengenal mahasiswa dari dulu sampai sekarang tuh beda. Nextnya buat Bapak Ibu, penghasilan hari ini harus ada hak untuk masa kini, masa sulit, masa depan orang lain dan masyarakat. Dan untungnya kalau Anda bersama BSI pastinya hak untuk orang lain sudah di cover juga di situ. Nextnya Bapak Ibu, ini adalah tips dari kami, dari Zep Finance, bahwa penghasilan Bapak Ibu memang coba diatur dengan konsep Zapfin, ada zakat, assurance, present consumption, future spending, dan investment. Yang menarik di investment adalah investasi itu bukan untuk diri sendiri saja, tetapi juga untuk masyarakat. So whenever you put your money ke capital market, sebenarnya dia akan berputar. That's why I love investment asset. Karena dia akan masuk ke investment. Kalau Anda tanya, Prita, perencanaan keuangan syariah itu apa? Ini. Nggak usah saya labelin syariah, ini. Udah, jelas. Semua orang, siapapun dia bisa menjalankannya. Terserah, saya bilang gitu. Whether you like it or not, you want to choose to do it or not, terserah. Nextnya adalah, kita mesti ngerti prioritasnya itu ada 3. Nah ini yang saya ingin ingatkan dari sekarang. Apapun jabatan kita, pekerjaan kita, please, kita harus punya saving, investing, dan protection. This is very important. Saving, investing, and protection are 3 different things. Nggak cukup cuma saving aja, Anda harus invest. Nggak cukup cuma saving and invest, Anda harus punya protection. Karena without that, financial kita tidak stable. Kira-kira begitu. Oke. Nah, berikutnya yang saya mau kasih lihat adalah resikonya. Pada saat Anda memilih investasi, tadi Pak Asmo juga udah bolak-balik bilang, oke, Anda lihat nih data-datanya seperti ini dan sebagainya. Nah, Anda choose, Anda sanggupnya ambil resiko yang mana. Saya nggak pernah bisa memaksa orang kamu harus ya beli saham, karena mungkin dia memang nggak bisa. Tapi ada juga orang yang, ya ampun dia tuh memang suka banget nih dengan investasi-investasi yang sangat fluktuatif, kalau dikasih reksadana aja dia ketawa gitu loh. Nah, Anda tahu nggak kenapa nasabah Anda kayak begitu? Ini saya lagi berbicara untuk rekan-rekan yang handle BSI prioritas. You need to understand manusia itu dibagi 7 money personality. Kapan-kapan nanti saya bisa bicara itu, Anda bisa tahu kenapa Anda dan pasangan suka ribut masalah uang, karena mungkin money personality-nya beda. Money personality kita dibagi 7, saya kasih tahu bocorannya aja ya. 1, indifferent to money, dia nggak peduli, ada uang nggak ada uang, bodo amat. Yang 2, dia adalah the warrior, takut mulu, rasanya kayak nggak punya uang. Padahal uangnya ada, tapi ketakutan terus, nggak tahu kenapa. Yang ketiga, compulsive saver, nabung mulu, udah mestinya ganti mobil nggak diganti, nabung mulu gitu, compulsive saver. And then ada lagi masuk berikutnya itu namanya adalah mereka yang compulsive spender. Jadi ya belanja lah, udahlah gitu ya, hidup pikirin aja entar gitu kan, ada yang kayak gitu. Ada lagi yang namanya compulsive money maker. Nah, seru ya.
Orang ini hobinya kerja. Kamu hobinya apa? Sepeda? Enggak. Masak? Enggak. Kerja banget. Tantangannya, quality time dengan family and friends kurang. Compulsive money maker. Oke. Lalu ada lagi yang namanya dia itu basically dia suka banget untuk berinvestasi dan lain-lain, tetapi dia lupa lah gitu. Kira-kira sebenarnya kalau misalnya saya lagi banyak uang, saya akan belanja. Ini yoyo kepribadiannya. Saving, splurging. Jadi pada saat save bisa save banyak, terus tiba-tiba bisa dia kayak, kok kamu tiba-tiba kayak orang nggak pernah belanja, ya begitu. Karena dia yoyo kepribadiannya. Dan yang paling terakhir, the gambler. Nah, itulah kenapa kita manusia itu terbagi 7 money personality, makanya appetite kita juga beda terhadap risk. Oke, dan itu sudah dibangun dari sejak Anda kecil, Anda nggak bisa ubah. Psychology bilang, people cannot change their money personality. Paling hanya ubah bisa sedikit. Karena salah satu traits dari money personality adalah moral. Moral itu dibangun dari sejak Anda baru kenal dunia. So in that case, it's very difficult untuk merubah money personality. Oke, Anda di sini bisa lihat apa aja yang menjadi aset-aset yang disukai di zaman sekarang nih. Pertanyaannya, Anda suka nggak? Emas, SBSN retail, saham, dan aset digital. Aset digital itu bukan bicara hanya aset cryptocurrency loh. Aset digital itu luas. So hati-hati kalau ngomongin, oh aset digital itu cryptocurrency, enggak cuman itu, nanti diketawain sama technology people. Jangan. Kita juga bicara di sini ada NFT. Anda beli lahan di dalam metaverse, gila nggak? Jadi di dalam metaverse Anda beli lahan, Anda beli baju. Seriously. Jangan ketawa, jangan-jangan anak Anda udah melakukan itu. Papa, mama, saya minta Robux dong. Tahu Robux? Oke, itu adalah cryptocurrency di dalam Roblox. Cryptocurrency di dalam Roblox namanya Robux. Oke, that's why you call it token. Jadi ada coins, ada token. Token tuh kayak Robux. Kayak kalau kita lagi pergi ke time zone, masuk. Nggak bisa kan mainannya jalan pakai duit biasa, harus ditukerin pakai token. Ya sama, they create Robux as a token to play in Roblox. And in the Roblox itu is a metaverse. Your kids actually buying something from there. Nah, di sini adalah investasi zaman digital. Gimana sekarang penerapan untuk diri kita? Oke? Kita nextnya, boleh? Ini contoh SBSN. Jadi ini yang Anda bisa dapati di BSI juga misalnya. Contohnya di sini adalah sukuk tabungan dan sukuk retail. Adalah sukuk retail. Karena bicara sukuk retail pasar sekunder. Jadi Anda actually kan bisa beli sukuk retail. Sekarang sukuk retail yang lagi available. Oke, ada 4. Asma udah bilang ada bedanya antara yield dengan kupon ya Bapak Ibu. Jadi kalau kupon nih kuponnya, yield itu tergantung kayak kalau sekarang Bapak Ibu beli harga 103, lalu you hold to maturity, yieldnya segitu, kira-kira gitu. Jadi it's kinda different gitu ya. Anda mesti lihat. Contohnya di sini, oh ya yieldnya sisanya tinggal segini gitu loh. Jadi Anda nanti bisa pilih Anda mau ambil sukuk retail yang mana. Nextnya. Ini contoh penerapan kehidupan kita dengan produk-produk syariah yang tersedia juga di BSI misalnya. Financial security, Anda bikin di sini protectionnya. Jadi kalau Anda di sini masih punya anak masih punya anak yang usia sekolah, make sure ada investasi dan ada life insurance untuk parentsnya. Ini menjadikan Anda sudah membangun pilar yang pertama yaitu financial security. Yang kedua, untuk financial stability, Anda bisa pakai di sini contohnya adalah deposito. Oke, deposito di sini Anda bisa dapetin untuk dana darurat Anda, yaitu totalnya 600 juta rupiah kalau pengeluaran rutin bulanan Anda 50 juta rupiah.
Yang terakhir, financial sustainability. Di sini Anda bisa pakai SBSN misalnya. Di sini Anda punya penghasilan dari mana-mana terserah, and then Anda juga create another income dari kupon sukuknya, Anda bisa pakai untuk the whole thing. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akan tutup dengan satu quote terakhir. Bapak Ibu semua, getting rich is easy, but staying rich is another story. Kita harus lakukan ikhtiar terbaik dalam pengelolaan keuangan, dan kita perlu bersyukur atas semua nikmat yang kita peroleh hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Prita.